Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiza Nafisa dengan NIM 10324075, kelas B, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang hudud 1, hudud 2, qisas dan diyat, dan reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Jadi, hudud itu adalah jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang bentuk dan kadarnya sudah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Hudud 1 biasanya membahas tentang kejahatan yang hukumannya sudah pasti, seperti zina, pencurian, perampokan, minum khamar, dan tuduhan zina tanpa bukti. Sedangkan hudud 2 itu melanjutkan dengan rincian pelaksanaan dan syarat-syarat hukuman tersebut. Misalnya beberapa kali cambukan, potong tangan, ataupun hukuman mati, serta syarat pembuktian dan pengecualian tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai diyat. Jadi diyat itu adalah denda atau kompensasi yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana dalam pembunuhan atau penganiayaan berat kepada keluarga si korban. Diyat juga bisa menjadi alternatif hukuman jika keluarga korban memaafkan pelaku atau memiliki kompensasi harta daripada balasan fisik. Sedangkan qisas adalah hukuman balasan yang setimpal. Misalnya nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka. Dalam pelaksanaannya, qisas hanya bisa dilakukan jika mempunyai bukti yang cukup kuat, serta keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Jika memaafkan, maka bisa diganti dengan adanya diyat. Selanjutnya, materi reformasi hukum Islam di Indonesia. Jadi, reformasi hukum Islam itu berarti adanya pembaruan dan penyesuaian hukum Islam agar lebih relevan dengan konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Contohnya, pemikiran Prof. Dr. Rivial Ka'bah yang menekankan pentingnya transformasi syariat dan fikih ke dalam peraturan undang-undang nasional, serta penafsiran baru terhadap nas hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya ada positifikasi hukum Islam di Indonesia. Jadi, positifikasi hukum Islam adalah proses menambahkan atau mengadopsi nilai-nilai dan norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, baik secara langsung dalam undang-undang maupun tidak langsung dalam kebiasaan masyarakat. Proses ini merhatikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara, sehingga hukuman Islam bisa menjadi bagian dari hukum nasional asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Faktor pendukungnya antara lain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, struktur hukum yang terbuka, dan peran aktif organisasi Islam dalam masyarakat dan pemerintahan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.